Sejarah mencatat banyak pertempuran, namun tak ada yang sebanding dengan yang terjadi pada tahun kedua setelah Hijriah, sebuah momen krusial yang menentukan masa depan Islam. Ini adalah kisah tentang keyakinan melawan kekuatan, tentang sekelompok kecil kaum beriman melawan tentara yang jauh lebih besar. Ini adalah kisah Perang Badar. Peradaban Islam baru saja bersemi di Madinah setelah peristiwa hijrah. Tetapi permusuhan dari kaum Quraisy Makkah tak pernah surut. Kaum Quraisy telah merampas harta benda muslimin yang ditinggalkan dan terus mengancam keberadaan komunitas baru ini. Pemicu langsung Perang Badar adalah sebuah kafilah dagang besar Quraisy yang kaya raya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Nabi Muhammad SAW melihat ini sebagai kesempatan sah untuk memulihkan sebagian kerugian dengan mencegat kafilah tersebut. Namun, Abu Sufyan yang cerdik berhasil mengubah rute dan segera mengirim utusan untuk meminta bantuan ke Mekah. Mendengar panggilan darurat ini, Quraisy di bawah dorongan Abu Jahal untuk memutuskan mengarahkan sekitar 1.000 pasukan bersenjata lengkap menuju Badar. Bagi mereka, ini bukan lagi tentang melindungi harta, tetapi tentang kesempatan emas untuk menghancurkan Islam selamanya. Menghadapi kenyataan bahwa kafilah telah lolos dan pasukan besar Quraisy sedang bergerak, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Meskipun muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang, mereka menunjukkan kesetiaan luar biasa, bersumpah untuk berperang di sisi beliau. Dengan keputusan bulat, mereka bergerak ke Badar. Nabi menerapkan strategi cerdik dengan mengambil posisi strategis di lembah Badar, menguasai sumur-sumur air untuk membatasi sumber daya musuh. Malam menjelang pertempuran adalah malam penentuan. Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam itu dengan doa yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan, menyadari bahwa kelangsungan Islam bergantung kepada kemenangan ini. Pertempuran dimulai pada 17 Ramadan 2 Hijriah, diawali dengan duel 3 lawan 3 yang dimenangkan oleh pahlawan muslimin, yaitu Hamzah, Ali, dan Ubaidillah. Ketika pertempuran massal pecah, muslimin bertempur dengan disiplin, semangat jihad, dan keimanan yang tergoyahkan, jauh melampaui keunggulan jumlah musuh. Strategi dan komando langsung dari Nabi sangat efektif. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, keyakinan muslimin diperkuat oleh pertolongan ilahi. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala bantuan berupa malaikat. Para pemimpin Quraisy mulai tumbang, termasuk Abu Jahal. Pasukan Quraisy yang panik akhirnya bercerai-berai dan melarikan diri, menandai kemenangan yang mengejutkan bagi kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah kemenangan mutlak. Peristiwa ini dikenal sebagai Yaumul Al-Furqan atau Hari Pembeda, karena secara tegas memisahkan kebenaran dari kebatilan. Perang Badar secara definitif mengukuhkan Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang kuat dan membuka jalan bagi pengakuan dan penyebaran dakwah di masa-masa berikutnya. Ada 3 dampak utama yang terjadi setelah Perang Badar ini. Yang pertama, dampak politik. Posisi Islam di Madinah menjadi sangat kuat dan diakui. Yang kedua, dampak moral. Kaum muslimin mendapat kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dan yang ketiga, dampak psikologis. Kaum Quraisy Makkah kehilangan banyak pemimpin penting dan moral mereka hancur. Perang Badar adalah pelajaran abadi bahwa kemenangan sejati datang dari kesabaran, keyakinan, dan kepasrahan total kepada Allah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mengutamakan keyakinan di atas segala kesulitan.